Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah wa usalli wa sallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini, dan semoga kita semua diberikan kesehatan dohir dan batin, dan semoga kita semua diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rezeki yang berlimpah dunia maupun akhirat. Dalam kesempatan kali ini saya akan coba berbagi ilmu tentang pengamalan surah Al-Ikhlas yang dikutip di dalam kitab kitab Dzurratun Nasihin halaman 282, yang mana dijelaskan keutamaan yang luar biasa, yang mana surah Al-Ikhlas ini mengajarkan kita supaya hati menjadi bersih, hati menjadi terang, hati ini menjadi lebih kuat memantapkan ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena intisari dalam kehidupan itu adalah mempunyai tauhid yang sangat kuat. Karena meskipun tinggi ibadahmu tetapi tauhidmu sangatlah rendah, maka apalah daya ibadahmu itu. Karena tauhid itu adalah ruhnya ibadah. Ketika kita beribadah kepada Allah tetapi tidak meyakini tentang adanya Allah dan tidak meyakini tentang kemurahan Allah, sifat-sifat yang wajib di Allah, maka ibadah kita itu belum sempurna. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, wa qala Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, man qara'aha fi umrihi marratan la yakhruj minad dunya hatta yara makanahu fil jannati khususan. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas satu kali dalam seumur hidupnya, la yakhruj minad dunya hatta yara makanahu fil jannati khususan, maka dia tidak akan pernah mati terkecuali sehingga dia melihat tempatnya dikhususkan untuknya di surga. Wa man qara'aha fis shalawatil khamsi, dan barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas di dalam sembahyang yang 5 waktu itu, fi kulli yaumin, di setiap hari, marrotan, 1 kali, yasfa'u yaumal qiyamati li jami'i aqrabaihi wa ashiratihi mimman qad istaujaban naro. Ini keutamaannya. Ketika kita mengamalkan surah Al-Ikhlas setiap hari di dalam sembahyang, ketika kita sembahyang rakaat pertama, maka kita ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Setelah Al-Fatihah kita ucapkan dulu, baca dulu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, setelah itu baru baca surah yang lain. Emang itu bisa seperti itu? Bisa. Dulu di zaman Rasulullah SAW saya pernah menceritakan ada sahabat yang mencintai surah Al-Ikhlas, sehingga dilaporkan ketika sembahyang dia selalu membaca itu aja, surah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Maka ada seseorang yang melaporkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, seorang sahabat itu tuh, dia kalau jadi imam selalu baca surah Al-Ikhlas, gak ada yang lain. Al-Ikhlas dibaca, gak pernah ketinggalan itu Al-Ikhlas. Maka Rasulullah memanggil sahabat itu, didatangkan sahabat itu kepada Rasulullah SAW dan ditanya oleh beliau,
Hei, kenapa kau selalu membaca surah Al-Ikhlas di dalam sholatmu? Maka kata sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, inni uhibbuha, aku mencintainya surah Al-Ikhlas, aku mengaguminya surah Al-Ikhlas. Maka kata Rasulullah SAW, surah Al-Ikhlas itu akan menjadi syafaat bagimu. Maka di sini barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas di dalam sholatnya yang 5 waktu setiap hari 1 kali, maka dia akan memberikan syafaat kelak di yaumul kiamah. Untuk siapa? Untuk dirinya. Untuk siapa lagi? Li jami'i aqrabaihi, untuk semua keluarganya, kerabat-kerabatnya. Wa ashiratihi, dan untuk keluarga anaknya, untuk istrinya, untuk ibu dan ayahnya. Mimman qad istaujaban naro, dari orang yang wajib dimasukkan ke dalam surga karena seseorang itu mencintai surah Al-Ikhlas dan membacanya setiap sembahyang. Maka dengan keagungan surah Al-Ikhlas, maka Allah akan menyelamatkan keluarganya dari neraka. Itulah sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang mungkin kita bisa mengamalkannya dan mungkin kita pasti paham, karena surah Al-Ikhlas itu surah yang pendek dan sudah bermasyarakat ketika tahlil, ketika ada acara syukuran, acara apalah, walimatul nikah, walimatul arus, selalu dibacakan surah Al-Ikhlas. Kalau sembahyang tarawih mungkin setiap rakaat itu dibacakan surah Al-Ikhlas. Ya, kita coba aplikasikan dalam kehidupan. Ketika salat zuhur, asar, salat maghrib, isya, dan subuh, bacakanlah surah Al-Ikhlas. Karena ini sangat luar biasa untuk kita ketika kita mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga sahabat pillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ilmu menjadi kemanfaatan untuk kita semua dan kita semua bisa mengamalkannya. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.